Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Apriliana, NIM 7211419157 dari Akuntansi Internasional. Dan kali ini saya akan membahas tentang evaluasi dan pengembangan sistem. Baik, pertama-tama ada yang namanya pendekatan sistem. Jadi pendekatan sistem itu adalah upaya pemecahan sebuah kontroversi ataupun masalah yang ada di suatu sistem. Menurut John Dewey, seorang profesor ilmu filosofi di Columbia University, itu ada 3 rangkaian pertimbangan yang digunakan untuk pendekatan sistem. Yang pertama adalah mengenali kontroversi atau masalah itu sendiri, kemudian yang kedua mempertimbangkan alternatif-alternatif penyelesaian masalah, dan yang ketiga adalah membentuk satu pertimbangan atas alternatif-alternatif yang tadi. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis prototipe. Jadi ada 2 macam jenis prototipe. Yang pertama adalah prototipe evolusioner, yaitu terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan oleh pengguna dan sistem baru. Jadi satu prototipe itu akan menjadi sistem aktual. Sementara yang kedua adalah prototipe persyaratan. Jadi prototipe persyaratan itu dikembangkan sebagai satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu menggunakan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Nah, prototyping itu sendiri adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan juga calon pengguna itu tentang bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah jadi. Nah, pengembangan prototipe evolusioner itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Jadi, pengembang itu akan mewawancarai pengguna untuk mendapatkan ide mengenai apa yang diminta dari suatu sistem. Kemudian yang kedua adalah membuat satu prototipe. Jadi pengembang mempergunakan satu alat prototyping ataupun lebih untuk membuat satu prototipe. Dan yang ketiga adalah menentukan apakah prototipe tersebut dapat diterima atau tidak. Jadi pengembang itu mendemonstrasikan kepada para pengguna untuk mengetahui apakah telah memberikan hasil yang memuaskan. Selanjutnya adalah pengembangan prototipe persyaratan. Jadi yang pertama adalah membuat kode sistem yang baru. Jadi pengembang menggunakan prototipe sebagai dasar untuk pengodean sistem baru. Kemudian yang kedua adalah menguji sistem. Kemudian yang ketiga menentukan apakah sistem itu dapat diterima atau tidak. Dan yang keempat adalah membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Nah, keunggulan atau daya tarik dari prototyping itu sendiri ada 5, yaitu yang pertama, memperbaiki komunikasi antara pengguna dan juga pengembang. Kemudian yang kedua adalah pengembang itu dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan dari pengguna. Yang ketiga, pengguna itu dapat memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan suatu sistem. Dan yang keempat, pengembang dan pengguna itu dapat menghabiskan waktu dan juga usaha yang lebih sedikit dalam pengembangan suatu sistem. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah implementasi itu menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tuh tahu apa yang mereka harapkan. Nah, untuk kesulitannya sendiri itu dalam prototyping itu dapat menciptakan suatu usaha yang cepat namun kotor. Dan yang kedua, pengguna tuh dapat terlalu gembira dengan prototyping yang diberikan ini, sehingga mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Yang ketiga, dapat menjadi tidak efisien. Dan yang keempat, itu antara muka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu itu memungkinkan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Selanjutnya adalah pengembangan aplikasi lebih cepat atau RAD. Jadi RAD itu adalah kumpulan strategi, metodologi, dan juga alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut dengan rekayasa informasi. Nah, rekayasa informasi itu sendiri adalah nama yang diberikan oleh Martin kepada keseluruhan pendekatan pengembangan sistemnya yang ia perlakukan sebagai suatu aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Unsur-unsur penting dalam RAD itu sendiri ada yang pertama namanya manajemen, khususnya manajemen puncak. Kemudian orang yang terdiri dari satu tim untuk melakukan seluruh aktivitas SDLC. Kemudian yang ketiga adalah metodologi. Yang digunakan di sini adalah siklus hidup RAD. Dan yang keempat adalah alat, yaitu bahasa-bahasa generasi keempat dan juga alat-alat rekayasa piranti lunak dengan bantuan komputer yang memfasilitasi prototyping dan juga penciptaan kode. Selanjutnya adalah pengembangan berfase. Jadi satu metodologi pengembangan sistem yang saat ini tuh digunakan oleh banyak perusahaan
adalah kombinasi dari SDLC tradisional, prototyping, dan juga RAD dengan mengambil fitur-fitur terbaik dari masing-masing metodologi. Jadi tahap-tahapannya, yang pertama adalah investigasi awal, kemudian ada analisis, habis itu desain, konstruksi awal, tinjauan pengguna, konstruksi akhir, dan yang terakhir adalah pengujian dan juga pemasangan sistem. Lalu untuk pemodelan proses, itu pertama kali menggunakan diagram alur. Namun ketika diagram arus data dengan 4 simbol itu muncul, pada akhirnya di tahun 1980-an diganti menjadi diagram arus data. Nah, di dalam pemodelan proses itu ada yang namanya terminator. Jadi digunakan untuk menyatakan unsur-unsur lingkungan karena menunjukkan titik-titik di mana sistem itu berakhir. Dan terminator ini bisa berupa orang, bisa berupa organisasi, dan juga sistem lain yang memiliki antarmuka dengan sistem. Lalu untuk proses itu adalah sesuatu yang mengubah input menjadi output. Kalau untuk arus data itu adalah sekumpulan unsur-unsur data yang berhubungan secara logis, yang bergerak dari satu titik atau proses ke titik atau proses yang lain. Sistem panah itu digunakan untuk menggambarkan arus ini dan dapat digambar dengan menggunakan garis lurus ataupun melingkar. Lalu untuk penyimpanan data adalah suatu gudang data. Nah, ini contohnya dari DFD pada figur 712. Lalu untuk sistem primer, sebuah program komputer dan sistem sekunder itu orang yang berinteraksi dengan program komputer. Dan dialog itu biasanya terdiri atas tindakan-tindakan yang diambil oleh para partisipan seperti yang dilakukan oleh seorang operator entry data dan juga sistem komputer. Dan sistem itu memverifikasi kata sandi atau menolak entry. Jadi operasi entry data itu memasukkan data pesanan penjualan ke dalam stasiun kerja, dan data pesanan itu sendiri meliputi nomor pelanggan, nomor barang, dan juga jumlah barang. Lalu untuk program entry pesanan itu mengakses file induk untuk memverifikasi keakuratan seperti nomor pelanggannya, nomor barang, dan lain-lain. Dan ketika nomor tidak dapat diverifikasi dengan benar, maka program itu akan menampilkan satu pesan kesalahan dan meminta operator memasukkan ulang informasi. Nah, kapan sih digunakan diagram arus data dan kasus penggunaannya? Jadi diagram arus data dan kasus penggunaan itu seringkali dibuat selama tahap-tahap investigasi awal dan analisis dari metodologi pengembangan berfase. Dan DFD itu mengilustrasikan suatu tinjauan atas pemrosesan dan juga kasus penggunaan memberikan detailnya. Biasanya dibutuhkan beberapa kasus penggunaan untuk mendukung satu diagram angka 0. Nah, di dalam steering committee SIM itu dia menjalankan 3 fungsi, yaitu yang pertama dia bisa menciptakan kebijakan, yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai sasaran strategis perusahaan, kemudian bisa menyelesaikan perselisihan, kemudian yang terakhir adalah melakukan pengendalian fiskal. Lanjutnya adalah kepemimpinan proyek. Jadi, steering committee SIM itu sebenarnya jarang ikut terlibat langsung dengan detail pekerjaan. Karena tanggung jawab itu jatuh ke tangan tim proyek. Jadi tim proyek itu merupakan semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Dan satu tim itu bisa terdiri dari anggotanya tuh hingga bisa selusin, yang terdiri atas gabungan beberapa orang pengguna, spesialis informasi, dan juga auditor internal. Dan auditor itu akan memastikan bahwa desain sistem itu telah memenuhi beberapa persyaratan tertentu, dilihat dari keakuratan, pengendalian, keamanan, dan juga auditabilitasnya. Lalu selanjutnya adalah input pengestimasian biaya. Jadi, di dalam input pengestimasian biaya itu harus ada tarif sumber daya, kemudian estimasi durasi aktivitas, lalu yang terakhir adalah informasi historis. Lalu untuk alat-alat dan teknik estimasi biaya itu terdiri dari yang pertama estimasi analogis, yang menggunakan biaya aktual proyek-proyek serupa yang telah dilakukan di masa lalu sebagai dasar untuk memproyeksikan biaya dari proyek yang sedang dipertimbangkan. Kemudian yang kedua adalah estimasi dari bawah, itu dimulai dengan detail seperti aktivitas di dalam grafikan, kemudian mengalihkannya dengan data biaya seperti tarif per jam untuk karyawan untuk menghasilkan estimasi biaya proyek. Yang terakhir adalah alat-alat terkomputerisasi, itu dapat digunakan secara terpisah untuk menyederhanakan alat-alat yang baru saja diuraikan. Nah, ini komponen-komponen untuk proses estimasi biaya. Kalau untuk inputnya tuh seperti work breakdown structure, kemudian kebutuhan sumber daya, tarifnya, dan juga estimasi durasi atau lama pengerjaannya. Lalu untuk alat dan tekniknya itu adalah
yang tadi sudah saya jelaskan, estimasi analogis, estimasi dari bawah ke atas, dan juga alat-alat terkomputerisasi. Dan outputnya nanti akan menghasilkan estimasi biaya, detail pendukung, dan juga rencana manajemen biaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.